Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Seekor hiu paus terdampar di pantai desa Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Tiga tukang kebun ditangkap polisi karena meruda paksa seorang wanita muda. Ribuan orang mengikuti perang tipat atau upacara tabuh rah pengangon di desa adat Kapal, Mengwi, Badung. Jam 12 gitu ya. Bangkai hiu paus atau dikenal dengan hiu tutul ini terdampar di pantai desa Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Warga menemukan tubuh paus ini pada Jumat pekan lalu. Petugas pengawas sumber daya kelautan dan perikanan Jembrana langsung ke lokasi untuk menyelidiki penyebab kematian hiu tutul yang panjangnya sekitar 7,5 meter dengan diameter badan 3,5 meter. Hiu tutul diperkirakan sudah mati di tengah laut karena mencari makan ke pinggir pantai di mana airnya dangkal. Ditemukan jenis ikan hiu paus di pantai Kuning Pekutatan dengan jenis ikan hiu paus panjang kurang lebih 7,5 meter dan lingkar perut kurang lebih 3,5 meter. Kebetulan hari ini teman-teman dari dokter hewan JSI sudah hadir ke sini, mungkin akan dinekropsi, kemudian sambil menunggu alat berat dari BPBD untuk dikuburkan di sini. Kalau sepertinya sih sudah dari tengah ya, sudah mati ya sepertinya ya. Kalau kemungkinan sih dia berburu ikan terlalu ke pinggir, atau mungkin juga bisa tersangkut jaring nelayan. Tapi kalau ngelihat dari tanda-tandanya sih nggak ada sih bekas tersangkut jaring atau apa gitu, kayaknya nggak ada. Kemungkinan sih memang dia berburu terlalu ke pinggir sehingga kena karang atau kenapa menimbulkan kematian. Kemungkinan sih gitu. Sudah 3 kali bangkai ikan paus terdampar di kawasan pesisir di desa Pekutatan, Jembrana. Banyak penyebab paus terdampar, antara lain terjerat jaring nelayan, diburu hewan lain, pencernaan mamalia ini terkontaminasi plastik, dan mati atau terkena air laut yang tercemar polutan. Ikan hiu paus ini usianya diperkirakan bisa mencapai lebih dari 130 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Tim SAR gabungan Rabu pekan lalu diterjunkan untuk mencari Iwayan Sudaya yang dilaporkan hilang di Danau Batur, Bangli. Setelah beberapa jam melakukan pencarian, tim penyelam Basarnas akhirnya menemukan korban di kedalaman 12 meter lebih di Danau Batur. Korban Selasa pekan lalu pamit ke keluarganya, namun selama 2 hari tidak ada kabar, sehingga keluarga curiga dan melaporkan ke polisi. Di lokasi hanya ditemukan ponsel milik korban di tepian Danau Batur. Menyusuri pantai Danau Batur, di seputaran motor ditemukan dan baju yang ditemukan. Kemudian pada pukul 13.35 WITA, korban ditemukan oleh tim. Kondisinya gimana? Posisi dalam keadaan sudah meninggal. Sudah meninggal dunia. Dari hasil penyelidikan sementara, korban diduga sengaja menceburkan diri di Danau Batur karena permasalahan keluarga. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Rudi Sucitro, pekerja bangunan ini Rabu pekan lalu tewas tertimpa reruntuhan beton saat bekerja menggarap proyek studio seni di Ubud, Gianyar. Proses evakuasi untuk mengeluarkan korban tidak mudah. Petugas terpaksa menggunakan alat berat karena posisi tubuh korban terhimpit.
Saksi mengatakan pria berusia 33 tahun tersebut saat itu sedang bekerja bersama rekannya yang lain. Namun tiba-tiba beton dengan berat ratusan kilogram yang berada di bagian atas jebol dan menimpa korban. Ini baru 15 hari dibongkar dan bekerja mengerjakannya, dan korban temannya ada di atas. Nah, pada saat di atas terjadilah getar, kelihatan di dalam-dalam itu mungkin besinya nggak nyambung, itu keputus. Dia masuk turun ke bawah, tertarik yang di bangunan karena tidak ada centel yang bagus ke bangunan, dia langsung jatuh, dan yang 2 meter di depan berlipat dia kembali ke belakang dan menindas salah satu buruh yang tidak bisa hindari. Beliau sudah meninggalkan kita bersama dan di TKP, dan sekarang kami sudah tindak lanjuti untuk pengamanan olah TKP dan mengirim yang bersangkutan ke rumah sakit untuk ditindak lanjut dalam data otopsi atau mungkin PR-nya. Proses evakuasi berlangsung selama 3 jam dan tubuh Rudi akhirnya berhasil dikeluarkan dari reruntuhan beton. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Arisanti Ubud dan kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.